Halo teman-teman, selamat datang di podcast Diari Kita. Nah, betul banget, sesuai banget dengan namanya. Diari Kita ini adalah podcast yang bertujuan untuk sharing-sharing atau cerita-cerita dari opini atau pengalaman dan fakta-fakta dan masih banyaklah hal-hal lainnya. Yang tentunya kita ngobrol-ngobrolnya itu sambil santai-santai aja tapi tetap bermakna. Nah, topik hari ini itu bener-bener relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, dan pasti aku yakin teman-teman di luar sana pernah ngerasain hal-hal ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik tersebut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Adara Gia Lauzanov Sandra. Kalian bisa panggil aku Gia dan aku berasal dari Tangerang. Aku ini merupakan siswi dari suatu SMA di Tangerang. Ada yang tahu apa? Nah, untuk yang belum tahu, aku ini dari SMA Negeri 7 Tangerang. Salam kenal semua, mungkin di luar sana ada yang dari SMA N7 Tangerang juga, siapa tahu kan. Nah, balik lagi nih ke topik kita. Apa sih topiknya? Kalian belum tahu atau ada yang udah tahu? Yap, betul banget. Topik hari ini adalah insecurity. Jadi insecurity ini pasti teman-teman pernah lah ya ngerasain gimana rasanya insecure, gimana rasanya kita merasa kayak kita tuh useless gitu, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita selalu membandingkan diri kita dan kita gak pede. Dan sebenarnya itu salah banget teman-teman. Kalian tuh ya gak useless, kalian pasti berguna dan kalian pasti memiliki potensi-potensi yang berbeda dari orang-orang lain. Kalian bisa bersinar dan kalian juga bisa tuh menjadi hebat dan menjadi pede dengan potensi-potensi yang kalian miliki. Dengan berbagai cara kita pasti bisa mengatasi insecurity. Tapi yang perlu kita ketahui juga, insecure itu gak selalu negatif loh teman-teman. Insecure itu bisa juga menjadi motivasi gitu, menjadi bahan bakar agar kita selalu berkembang. Asal kalau misalkan insecure ini pada kadar yang pas gitu, pada kadar yang tepat. Aku jadi ingat deh kalau misalkan ngomongin insecure, dulu aku pernah lihat di posan-posan gitu, katanya Albert Einstein pernah bilang kalau misalkan kalian nyuruh ikan yang jago berenang, malah kalian suruh manjat pohon, selamanya ikan itu akan berpikir bahwa dia itu bodoh. Dan sebenarnya ada banyak banget pesan dari quote tadi gitu, karena itu juga relatable sama kita. Kita nih sering banget berusaha pada sesuatu yang sebenarnya kita gak perlu gitu. Itu bukan jalan kita. Karena pasti orang-orang tuh punya jalannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, punya potensinya masing-masing yang pastinya berbeda-beda, gak selalu sama. Jadi sangat disayangkan banget kalau misalnya kita selalu ngebanding-bandingin diri kita dari orang-orang lain gitu, dan merasa bahwa diri kita nih gak bagus, gak hebat, gak bisa kayak mereka. Karena kita punya potensi loh teman-teman yang harusnya tuh kita gali, jangan malah kita berusaha ngejar-ngejar sesuatu yang bukan diri kita. Jadi itu yang bikin bahaya kalau misalkan insecure itu gak pada kadar yang tepat, dan justru insecure itu yang harusnya bisa memotivasi diri kita malah menjadi benteng, malah menjadi dinding penghalang yang menghalang potensi-potensi kita. Nah teman-teman, kita tuh harus selalu optimis. Jadi pasti kita bisa mengubah insecure ini yang tadinya penghalang menjadi bahan bakar untuk memotivasi diri kita. Gimana caranya? Jadi ada banyak banget cara-caranya, dan mungkin teman-teman bisa menemukan cara teman-teman sendiri. Tapi di sini aku akan ngejelasin cara-cara yang aku lakukan dan itu berhasil untuk diri aku. Semoga teman-teman juga bisa menggunakannya dan berhasil juga. Jadi ada 2 poin di sini.
poin yang benar-benar penting, yaitu growing dan love yourself. Untuk growing, gimana caranya agar kita terus bertumbuh, gimana caranya agar kita nggak nge-stuck dan terus menjadi diri kita yang lebih baik, itu ada 2, yaitu take a risk. Yang pertama, jadi take a risk ini kalian harus mengambil resiko. Misalnya, dulu aku tuh takut banget public speaking. Aku kayak merasa bahwa kalau misalkan aku salah ngomong terus diketawain itu bakal malu banget gitu. Jadi aku gak pernah berani gitu ngomong di depan banyak orang. Tapi aku belajar untuk mengambil resiko. Dan aku waktu itu bilang ke diri aku, Gia, it's now or never. Sekarang atau gak sama sekali. Dan akhirnya aku mengambil segala resiko tersebut dan aku kayak ya udah ngomong dulu, salah belakangan lah, yang penting ngomong dulu gitu. Dan itu membawa ke poin kedua, yaitu learn from mistakes. Belajar dari kesalahan-kesalahan. Ketika kita melawan kesalahan, jangan mengulang kesalahan itu lagi. Kita harus belajar dari kesalahan itu dan terus bertumbuh, terus menjadi lebih baik, upgrading. Lalu poin yang kedua yaitu love yourself. Jadi harus gimana sih agar kita bisa mencintai diri kita? Sebenarnya itu simple teman-teman, tapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang nggak bisa gitu mencintai diri mereka sendiri. Caranya yaitu teman-teman harus menerima diri teman-teman. Teman-teman harus tahu tuh kelemahan dan kelebihan teman-teman. Dan teman-teman harus menerima hal-hal tersebut. Misalnya dari kelemahan, ya udah kalian terima bahwa itu kelemahan kalian dan berusaha agar kelemahannya itu bisa diperbaiki atau mungkin kelemahannya itu bisa ditutupi oleh kelebihan-kelebihan yang teman-teman miliki. Karena menurut aku segala kekurangan itu sebenarnya bisa dicari solusinya. Kayak misalkan nih contoh-contoh ya. Mungkin teman-teman punya idol atau mungkin teman-teman punya bias atau role model gitu. Mereka ini merupakan manusia biasa dan mereka pasti memiliki kelemahan. Tapi kelemahannya ini tidak menghalangi mereka untuk bersinar. Dan justru sinar mereka ini menutupi kelemahan-kelemahan mereka. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang serupa. Jadi teman-teman harus optimis, harus terus mengasah kemampuan, terus bertumbuh, terus menjadi diri yang lebih baik, agar teman-teman ini bisa bersinar seterang mungkin. Itu benar-benar penting teman-teman. Growing dan mencintai diri sendiri itu adalah hal-hal penting. Nah jadi udah banyak nih hal-hal yang tadi aku bilang yang bismillah bisa lah kalian terapkan dan kalian bisa keluar dari jebakan atau keluar dari dinding penghalang tersebut dan bisa mengubah insecurity menjadi bahan bakar untuk memotivasi diri kalian, bahan bakar untuk terus berkembang. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari obrolan tadi yaitu insecurity. Sebagian menjadikannya sebagai dinding penghalang. Sebagian golongan juga menjadikannya sebagai motivasi atau bahan bakar gitu. Nah teman-teman ada di golongan yang mana? Pilihannya ada di tangan kalian. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengubah insecurity yang tadinya dinding penghalang atau benteng atau perangkap menjadi sebuah bahan bakar atau sebuah motivasi untuk diri kalian, itu semua pilihannya ada di tangan kalian. Kalian mau milih yang mana? Itu ada di tangan kalian. Jadi pesan terakhir dari aku untuk teman-teman semua dan juga untuk diri aku juga untuk terus berkembang yaitu let's overcome our insecurities and turn it into our powers. Sekian guys, terima kasih sudah mendengarkan dan